teman-teman sekalian. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar jawaban yang paling banyak menurut kalian A, B, atau C. Silahkan dihitung dari angka 1 sampai 5 tadi. Pilihan A-nya ada berapa kalian, pilihan B-nya ada berapa, pilihan C-nya ada berapa. Di total yang paling banyak tuliskan di kolom komentar. Pusat saya paling banyak C, pusat saya paling banyak B, pusat saya paling banyak A. Silahkan ditulis. Pusat tunggu ya. Mbak Maulana, terima kasih. C, Mbak Arum, C. Oke, C, paling banyak C. Ada yang B1, C. Oke, B, ada yang B ya. Oke, mantap. Oke, mantap. Oh, Mas Iqbal paling banyak B ya. Oke. Mbak Anggun paling banyak C, Mbak Aila sama BB ya. Aulia C, Yahro, Pandi B. Oke. Aura B, Naura C, terus yang lain Rino B. Bilang gitu ya. Saita C. Oke, baik. Sudah ya. Silahkan teman-teman ingat-ingat jawaban yang paling banyak teman-teman tadi ya. Yang paling banyak. Sekarang Ustaz akan sampaikan. Atau kalian yang jawabannya A. Paling banyak A jawabannya ya. Tidak ada tadi ya. Oke, tidak ada. Saya akan menyampaikan yang paling banyak B. Sangat diperhatikan yang B, yang paling banyak B. Kalau teman-teman ini memilih jawaban yang paling banyak B, berarti teman-teman teman-teman sekalian itu sering sekali menduga sesuatu atau situasi itu akan memburuk. Saya contoh kayak gini, wah besok gimana ya, saya bisa enggak ya, aduh besok ini ada ulangan ini, besok ada PTS ini, besok ada PAS ini, apa sih saya nggak bisa, aduh memburuk dan sebagainya. Itu analisisnya ya. Nah, tetapi teman-teman itu sebetulnya itu mengharapkan sesuatu situasi itu akan berubah menjadi baik sebetulnya, tetapi lebih dominan teman-teman itu memikirkan, aduh besok itu gimana, Ustaz saya nggak bisa, besok urus begini. Nah, itu yang B. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian yang memilih banyak B, teman-teman yang harus dilakukan biar besok menyambut atau sekarang ini sudah masuk di semester baru, biar tidak terlalu berpikiran yang terlalu negatif atau mungkin terlalu khawatir. Yang harus teman-teman lakukan adalah catat ya, yang pilihannya B ya, yaitu teman-teman harus lebih fokus ya, lebih fokus dengan tujuan. Nah, harus lebih fokus dengan tujuan yang teman-teman ingin fokus. Misalnya, Ustaz saya bertujuan setelah di SMP Takir sudah pengen jadi hampir Tuhan bisa, contoh saya pengen hafal 10 juz Ustaz. Berarti teman-teman tentukan dulu, saya fokus akan kepada tujuan itu. Atau mungkin Ustaz saya pengen nilai saya, misal ya, nilai saya itu rata-rata 90 baru semua mata pelajaran misal. Itu tujuannya. Atau mungkin Ustaz saya ingin menjadi anak yang soleh, saya ingin menjadi anak yang solehah, saya ingin berbakti kepada orang tua. Itu tujuannya. Silakan ditentukan. Tujuan tidak hanya satu, boleh lebih dari satu. Nah, itu bagi yang teman-teman memilih B ya. Jadi teman-teman lebih fokus lagi. Dia tadi tidak banyak mengira-ngira ya. Itu analisis dari Ustaz yang banyak memilih bilang B. Sekarang yang memilih C, nah ini siap-siap tadi banyak yang C ya. Hampir semua tadi saya lihat dari 100% itu mungkin sekitar 85% bahkan sampai 90% teman-teman memilih pilihan yang C. Nah, kalau yang C ini teman-teman sekalian, kalian ini adalah orang yang tangguh ya. Orang yang tangguh,
mampu memotivasi diri teman-teman sekalian untuk belajar, menghafal, berbakti, berbuat baik. Nah, tetapi ada kelemahannya kalian. Karena teman-teman ini orang yang takut, teman-teman tolong nanti jangan sampai terjerumus kepada yang namanya kesombongan. Ya, untuk yang memilih C. Berarti teman-teman sudah bagus, yang B juga sudah bagus, tapi mempunyai kelemahan. Yang C juga sudah bagus, tapi juga punya kelemahan. Berarti apa? Yang C, yang banyak dan C, teman-teman tinggal mengistiqomahkan dan ditingkatkan lagi. Itu yang banyak C, ya. Oke, baik. Itu teman-teman sekalian, Ustadz kira untuk challenge-nya, ya, challenge di awal, tantangan di awal, tentang bagaimana nanti kita bisa mengenali diri kita. Nah, nanti sebenarnya masih panjang lagi teman-teman kan. Nanti sobat kita sambung lain semata. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya, di semester baru ini atau di di masa-masa seperti ini. Nah, kalau bicara teman-teman sekalian di dalam buku teman-teman semuanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah harus banyak berlatih, ya, harus banyak berlatih. Nah, kenapa Ustaz kok banyak harus berlatih? Padahal saya ini Ustaz orangnya gampang bosanan. Kalau latihan terus bosan Ustaz, kadang muncul lelah Ustaz, kadang muncul rasa malas Ustaz dan sebagainya. Nah, karena kalau kita tidak sering latihan teman-teman semuanya, kita tidak sering latihan ini macam-macam teman-teman sekalian. Menghafal di rumah itu juga latihan, murojaah itu juga latihan, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh ustaz-ustaz di rumah itu juga latihan, ya. Makanya sering diperbanyak latihannya. Nah, apalagi misalnya contoh namanya olahraga sepak bola, tidak ada pemain sepak bola nasional ya, seperti dengan Messi, Ronaldo dan sebagainya, atau mungkin Muhammad Salah dan sebagainya, itu tidak mungkin mereka punya prestasi banyak seperti itu, segudang prestasi tanpa latihan, tidak mungkin. Semua pasti melewati fase-fase latihan, dan latihan itu harus berulang kali teman-teman sekalian. Tidak bisa hanya sekali. Ustaz, saya pengen jago lari nih, gitu. Pokoknya waktu pelajaran pas olahraga, saya mau dibantu membuat memegang jarak sini sana berapa menit sampai. Kalau hanya latihannya sekali, ya pantas dan wajar ketika itu gagal. Apa yang harus teman-teman lakukan? Latihannya sekali. Ustaz, hari ini saya kok dapat nilai 71, berarti harus tambah latihan lagi sampai mungkin menyentuh 75, 80, 85, nilainya sudah akan sampai 100. Nah, sementara teman-teman sekalian, karena latihan ini sangat sepele sebetulnya, tetapi kalau kita jarang sekali melakukannya, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini teman-teman sekalian, teman-teman di rumah, ustaz ada di sekolahan, kadang orang tua ada yang bekerja dan sebagainya, teman-teman harus banyak belajar mandiri juga. Ketika di rumah latihan juga tidak hanya ketika latihannya itu, mohon maaf teman-teman sekalian, ketika diawasi sama ustaz kita atau bahkan ditemani sama orang tua kita di rumah. Kalau orang tua kita sedang bekerja, apa kita tidak latihan? Kita latihan. Ya, siap ya teman-teman sekalian ya. Nomor satu itu. Apa yang harus kita lakukan dengan di dalam latihan itu teman-teman semuanya, ingat lagi sekali lagi ya. Paling sampaikan, segera tentukan target dalam latihan itu. Saya hari ini mau perpen atau membuat pantun latihan, baru latihan membuat. Nah, teman-teman tentukan target. Nanti 2 puisi. Nah, waktu latihan itu kalau baru berhasil 1, berarti teman-teman harus apa? Latihan lagi, lebih kencang lagi latihan sampai menyentuh target teman-teman. Berapa tadi?
Atau misal target nilai ya. Teman-teman di Takia di SMP menargetkan di semester 2 ini saya harus minimal ini di atas KKM satu. Kemarin saya di bawah KKM. Misal minimal data saya bisa katakanlah misalnya skornya itu 80 misal. Saya menentukan 81. Berarti kalau besok teman-teman jatuh di 75 nilainya, berarti teman-teman giat lebih giat lagi. Ya, belajarnya lebih giat lagi. Bukan nanti malah mengeluh, bukan nanti malah minder atau mungkin jangan, tidak perlu sedih. Insya Allah hasil dari teman-teman itu tidak akan pernah jauh-jauh dari prosesnya teman-teman sekalian. Kalau prosesnya itu belajar rajin, latihannya sering, insya Allah hasilnya juga akan baik dan akan memuaskan. Itu ya teman-teman sekalian, dicatat ya. Nah, yang pertama tadi apa? Sebanyak latihan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di semester 2 ini atau di semester baru ini? Ya, yang kedua adalah atasi kebiasaan negatif teman-teman semuanya. Nah, atasi kebiasaan negatif itu bisa kita artikan kebiasaan yang tidak baik, yang mungkin dan pasti saya yakin tidak pernah dikenal sama guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita atau mungkin orang tua kita. Nah, dari berbagai masalah teman-teman semuanya, kebanyakan dari berbagai masalah kebiasaan negatif itu menjadi mantap. Ya, salah satu contoh, guys, yang kiri, ya, kebiasaan negatif. Bertemu dengan guru tidak mengucapkan salam, tapi mengucapkan hello, Ustaz, gitu. Itu mungkin kebiasaan negatif karena tidak diawali dengan salam dulu. Atau mungkin jajan sembarangan di tempat yang mungkin sudah dikasih tahu Ustaz, tolong teman-teman jangan jajan di sembarang tempat karena kita Oh ini kayak dari Ustaz Farisa. Kok hilang? Iya. Ini kayak Ustaz Farisa. Bawahnya. Sana ke sini. Orang sana. Keluar dulu. Yo WhatsApp kan. Segera diambil. Kok punten seluruh? Apa hilang? Satria keren nih. Tak spotlight ya. Nyo.
Ustaz Faris kayak Bagi sinyalnya. mohon maaf, nyambung lagi ya. Bentar. Oke. Mohon maaf tadi materinya up, wifi-nya mati, mati lampu di sini, jadi pindah ke data dulu ya. Baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Atasi kebiasaan negatif. Ya, atasi kebiasaan negatif teman-teman semuanya. Hal-hal yang buruk yang dikatakan oleh satu sadar, hal-hal yang buruk tidak diajarkan oleh orang tua kita atau saudara kita. Tolong teman-teman bisa mengatasi. Nah, menurut salah satu ilmuwan psikolog yang sangat luar biasa teman-teman semuanya, sesuatu hal yang kita lakukan secara berulang-ulang itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, saya tadi saya contohkan, minum menggunakan tangan kiri. Kalau sering dilakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sampai seterusnya, itu akan menjadi kebiasaan teman-teman semuanya dan akan masuk ke dalam alam bawah sadar teman-teman semuanya. Minumnya dikasih tahu sama bahkan pakai tangan kanan karena sudah terbiasa, walaupun sudah diberitahu pertama menggunakan tangan kanan, nanti otomatis akan pindah ke kiri lagi karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, yang tadi kebiasaannya itu negatif, silahkan teman-teman digeser menjadi kebiasaan yang positif. Biasanya minum menggunakan tangan kiri, sekarang menggunakan tangan kanan. Jadi sering terus menerus ya, berkelanjutan. Nah, bahkan menurut penelitian itu ada yang bilang lakukan kebiasaan itu sampai 45 kali. Ya, mohon maaf, lakukan apa yang teman-teman kerjakan tadi selama 45 kali. Itu namanya kebiasaan. Tadi minum, sekarang berarti misalnya baca buku ya, usah baca buku. Bisa kok sekali belum paham, berarti apa yang harus saya lakukan? Bisa jadi baca dua kali, saya baca lagi. Kalau 2 kali belum paham, kita ulangi lagi 3 kali. Kalau 3 kali belum paham, 4 kali, dan seterusnya. Ya. Atau mungkin teman-teman jika mempelajari sebuah buku pelajaran soal matematika, belum pernah dijelaskan sama ustadz-ustadzah kita soal rumusnya ini apa dan sebagainya, berarti tugas teman-teman selain memahami buku tadi atau membaca tadi harus bertanya kepada siapa? Kepada ustadz-ustadzah yang ada di sekolah. Karena kebiasaan negatif itu kalau tidak segera kita tangani teman-teman semuanya, itu akan mempengaruhi pola hidup kita. Lagi nih, saya sering contohkan kebiasaan negatif. Misal suatu saat kita di kelas kemudian sedang ngampet DAK, buang air kecil. Ini kebiasaan negatif ya, ke bawah. Ngampet mau PAK di kelas, akhirnya izin apa itu PAK? Ya silakan. Lari cepat keluar dari kelas itu, lari. Ngampet, kita kebelet mau PAK buang air kecil. Kita lari ke kamar di kantin, kita posisi di kantin bang, kita turun, lari cepat, mau turun ke lantai bawah, kemudian masuk ke kamar mandi. Nah, belum masuk ke kamar mandi, karena kita nggak pakai sepatu, kemudian kaki kita itu ketatap pintu kamar mandi, dan yang ketatap itu jentik kita, ini jentik kaki, waduh, gitu. Rasanya sakit. Nah, kalau kita sering menggunakan kebiasaan negatif, pusatnya di 100%. Ketika teman-teman dalam kondisi terhimpit kayak gitu, kemudian bertatap, pusat yakin, mohon maaf ya, mungkin di luar sana ya, pusat yakin yang keluar pertama kali dari mulut kita bukan innalillahi atau astagfirullah, tapi apa? Mungkin nama-nama sesuatu atau kata-kata yang tidak, aduh, atau mungkin nama binatang yang tahu bilah ini. Nah, itu kalau kebiasaan buruk atau kebiasaan negatif
yang tidak segera kita atasi. Kalau kamar mandi pun cukup satu jedek gitu, langsung otomatis yang keluar mulut kita pertama adalah bukan yang diajarkan pusat-pusat dan kita atau orang tua, melainkan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin sering kita lakukan di luar sana. Dan untuk bilang dalik, pusat berharap teman-teman semuanya bisa mengatasi dengan cara apa? Merubah tadi, menggeser yang dari negatif digeser ke positif. Bisa suatu saat teman-teman membawa pulpen astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau mungkin jalan ke sandung kakinya innalillahi, tidak malah muni, atau mungkin tidak malah marah-marah di tengah jalan. Nah, jadi ini teman-teman semuanya. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Kita harus banyak berlatih. Dan yang kedua, kita harus bisa mengatasi kebiasaan negatif kita. Contoh lagi kebiasaan negatif, bangun tidur yang biasanya, mohon maaf, masih dibangunkan sama orang tua kita. Duduk dulu, tidurnya duduk, mas, bangun mas. Iya, bentar ibu. Tuh, bangun mas. Hari ibu subuh ini sudah jam 5:30. Bentar ibu. Sampai jam 7 baru keluar dari kamar. Sholat subuh dirapel sama sholat duha. Itu kebiasaan negatif. Teman-teman segera bergeser kepada kebiasaan positif. Apa itu? Bukan sama orang tua. Teman-teman sudah bangun di rumah, ya, sudah bangun. Malah yang keren ini, teman-teman kamu kan ibu kalian atau bapak kalian yang berbangun kita subuh. Wah, alhamdulillah saya bangun dulu ini. Ini saya akan bisa sholat subuh tepat waktu, asik bagi anak laki. Itu kebiasaan positif luar biasa teman-teman sekarang ketika bisa menggeser itu. Yang biasanya ke masjid, hari ini saya nggak mau terlambat sama masjid cepat. Yang pertama cepat wudhu, tidak menunggu iqamah, nggak mendengar adzan, suara adzan, Allahu Akbar, langsung. Ya, siapa yang laki-laki ambil sarung terus rapi, tapi kok selesai berangkat. Itu merubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga teman-teman semua, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan saat di semester yang baru ini? Yang terakhir adalah jangan sampai kita terjebak pada atau terjebak pada zona nyaman. Nah, hari ini Ustaz nggak pernah datang ke sekolah, jadi bangunnya mungkin tidak pagi lagi, sekarang mungkin bangunnya lebih siang. Dan pola-pola itu jangan sampai teman-teman tergiur di situ, jangan sampai teman-teman terbawa di situ. Yang biasanya, mohon maaf, kalau pagi-pagi sudah berangkat sekolah dulu sebelum meeting, sebelum jam 7 mungkin setengah 6 sudah bawa tas, sudah ada api, sudah sarapan, sudah berangkat ke sekolah. Hari ini karena kondisi teman-teman harus di rumah belajarnya terlalu nyaman, hari ini mainlah sama teman-teman, kemarin mancing ayo, dan sebagainya. Jangan sampai posisi nyaman itu membawa teman-teman nanti menjadi atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak produktif nanti di akhir. Nah, berarti teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan? Walaupun teman-teman di rumah, walaupun tidak bisa datang sekolah secara langsung, atau mungkin tidak bisa datang sekolah setiap hari, pastikan teman-teman tetap menjalankan apa yang pusat sudah berikan tugas atau mungkin pembelajaran melalui virtual. Nah, hari ini contohnya teman-teman keluar dari zona nyaman. Yang harusnya mungkin jam pagi-pagi ini masih terus, hari ini harus kita live Zoom sama tersadah di SMP kita diharuskan. Berarti kita harus belajar keluar dari zona nyaman. Nah, jangan lama-lama. Tidur pagi tidak baik, tapi kadang nyaman. Ya, habis subuh tidur lagi. Itu nyaman. Aduh, enak banget, bangun subuh langsung tidur lagi, enak banget. Tapi kadang yang nyaman itu belum tentu baik. Ayam sudah berkokok, teman-teman sudah ada yang olahraga keluar, mencari matahari untuk berjemur dan sebagainya. Kita masih, teman-teman sudah mengikuti pembelajaran online sama ustaz-ustazah, kita masih ikut. Kita diminta untuk mengikuti pembelajaran di YouTube,
kita masih tidur, kita diminta untuk mengerjakan tugas kita masih tidur, kita diminta untuk ngisi mutabak kita masih tidur. Jangan sampai hal yang membuat teman-teman nyaman itu menjadi atau mengantarkan teman-teman kepada hal-hal yang tidak produktif atau hal-hal yang tidak baik, tidak ada hasil. Nah makanya walaupun teman-teman di rumah tetap belajar di rumah, misal tidak sering ke sekolah, tidak bisa bertatap muka, tetap semangat dan tetap giat dalam belajar, mengikuti apa yang diarahkan oleh ustadz-ustadz di SMPT atau Nah karena apa? Kalau kita banyak sekali terjerumus atau kita terjebak dalam zona nyaman kita bisa jadi nanti ketika besok sudah corona hilang nih, amin ya, corona hilang, kita berangkat lagi normal, kita kaget. Oh Ustaz, dulu kan masuknya kan seminggu 2 kali, sekarang tiap hari dari Senin sampai Sabtu, kita kan kaget kan. Ustaz, biasanya berangkat jam 9 loh, 6:30 lagi. Ustaz besok masuknya jam 9. Sekarang kita tidak segera untuk keluar dari zona nyaman, ke bawah kan. Nah kita harus siap. Justru ketika sudah normal, corona hilang, pagi lagi pulang mungkin full day, kita tetap harus semangat, tidak kaget kan. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Kita harus banyak berlatih ya, berlatih dengan giat, ulang terus. Latihan tidak hanya sekali 2 kali, tapi terus menerus, continue ya, dan dibekali dengan istiqomah. Dan yang kedua adalah segera diatasi kebiasaan negatif dari teman-teman semuanya. Yang dulunya mungkin bangun siang terus, sekarang diubah ke positif, bangunnya lebih pagi. Yang dulu sholat subuhnya jam 6, kita geser sholat subuhnya sesuai dengan waktunya. Yang dulu mungkin mohon maaf sholatnya masih bolong-bolong, sekarang sudah tidak bolong-bolong, sedang dulu jalan duha, sekarang berduha. Yang dulu mungkin seminggu tahajudnya sekali, sekarang 2 kali. Kita rubah ya kebiasaan negatif, kebiasaan positif. Dan yang terakhir adalah tadi apa? Jangan sampai kita terjebak kepada zona nyaman. Itu ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan yang paling terakhir, pesan dari Ustadz sebelum Ustadz kembalikan ke Ustadz Safi, teman-teman tetap harus bahagia, tetap harus happy, tetap harus senang. Karena apa? Jangan sampai teman-teman di rumah itu stres ya. Jangan sampai di rumah itu teman-teman membawa pikiran yang sangat berat. Ustaz, aku di sekolah itu sampai lama banget gitu. Jangan sampai kita terlalu memikirkan yang sangat berat terkait dengan corona itu atau kondisi hari ini. Apa yang teman-teman lakukan? Tetap happy, tetap bahagia. Karena apa? Kalau kita dengan bisa bahagia, insya Allah hal yang pertama, latihan bisa lanjut, kita bisa keluar dari kebiasaan negatif. Yang ketiga, kita juga bisa keluar dari zona yang nyaman. Kita bisa segera untuk keluar dan kita lebih produktif lagi dalam sekolah kita, walaupun tidak bisa berangkat ke sekolah. Siap ya, bahagia teman-teman sekalian. Tuliskan di dalam kolom komentar. Kalau siap bahagia, tulis siap bahagia. Saya siap bahagia Ustaz, saya siap happy Ustaz. Silakan ditulis di kolom komentar. Ustaz tunggu. Saya siap bahagia Ustaz, saya siap happy Ustaz, saya bahagia Ustaz. Nah, mandek meneng. Antum baru stream lihat wae. Wah, maksudnya aku masuk bisa. Siap. Mantap. Oke. Baik teman-teman sekalian, sambil yang belum silakan ditulis ya. Itu saya kira yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ingat 3 hal tadi, berlatih, atasi hal yang negatif, kebiasaan negatif kepada hal positif. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kita terjebak pada zona yang nyaman. Saya kira itu, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kembalikan ke Ustaz Safi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Faris, inspirasi pagi hari yang luar biasa itu. Ada 3 poin yang saya disampaikan dan ini insya Allah sangat mudah diingat dan teman-teman yang berat dan yang pelaksananya. Maka teman-teman semuanya akan sadar di dalam ide sebenarnya bagaimana kemudian melaksanakan kesan dari satu. Apa saja yang pertama untuk menyiapkan diri kita di semester ini. Yang pertama adalah terus berlatih terus dan terus sampai kemudian target yang kita buat kita tentukan sekitar tercapai. Tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba semua melalui proses. Yang kedua untuk kita mengatasi sedini mungkin kebiasaan buruk kita dan kita ganti kebiasaan yang baik. Yang ketiga tadi adalah kita jangan terlena cepat sudah nyaman maka kemudian kita keluar dari zona. Terima kasih Ustaz Faris. Mungkin dari teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau di-sharingkan terkait kondisinya di rumah. Saya mau berubah seperti itu, tapi kita bagaimana membuatkan bisa langsung present atau bisa di kolom chat atau nanti langsung bisa diberikan pada bis. Silakan bertanya. Bisa dikali ya materinya ya di bawah ya. Oke. Sudah dicatat. Awas kalau nggak salah kalau jadi. Baik, silakan tanya ada apa-apa nggak sama lagi. Kalau belum mungkin dari saya bisa kalau terus ada untuk yang dan poin kedua bagaimana kita berubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Mungkin bisa dengan saja kalau misalkan saya itu kebiasaan buruknya apa ya kita nggak tahu, namun bisa dicatat atau dibuat kayak pohon. Kebiasaan itu rasa tadi sudah bisa kita lewati dan terus coba kita mungkin sana bisa sampai nunggu teman-teman mungkin ada pertanyaan. Apa Ustaz, suaranya Ustaz sampai kurang jelas, putus. Iya. Bisa diulang Ustaz? Iya. Yang tadi poin kedua mengenai merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, negatif menjadi positif. Kalau misalkan dengan cara teman-teman nanti menuliskan di selembar kertas tentang kebiasaan negatifnya apa saja, dibuat semacam kayak mapping itu. Nanti kemudian ketika itu sudah bisa diatasi kemudian dihapus satu-satu. Itu gimana Ustaz? Atau mungkin ada cara yang lain biar nanti teman-teman itu ini saya sudah bisa hilangkan bisa. Oke, baik. Rekam jelas di suara di telinga saya. Teman-teman sekalian, ya, anakku SMP Data Rosida yang bahagia dan yang selalu semangat dalam kondisi apapun, tetap optimis dan tetap semangat dalam belajarnya. Kita ketika menghadapi perjalanan pengen merubah sebuah kebiasaan negatif untuk menuju kebiasaan positif, itu memang banyak macam caranya, teman-teman sekalian. Banyak macam caranya. Dan tadi salah satu yang disampaikan oleh Ustaz Safi tadi, misalnya kita membuat sebuah kayak ini contoh ya, teman-teman sekalian. Kita membuat sebuah kolom
ada 2 kolom, kolom 1, kolom 2. Bisa kolom 1 ini adalah tertuliskan kebiasaan negatif kita. Dari angka 1 mungkin sampai 10. Mungkin makan dengan tangan kiri, kebiasaan negatif kita. Jarang mengucapkan salam ketika masuk rumah, jarang belajar pada maghrib, jangan projaah, jarang ini, jarang itu, jarang sebagainya. Atau mungkin masih sering berkata kotor, masih sebagainya. Itu ditulis semuanya. Kemudian ketika nanti satu saat merasa selama mungkin 1 bulan, setelah ditulis itu, 1 bulan itu dievaluasi. Wah, ternyata 1 bulan ini saya tidak pernah kata kotor loh. Lalu dihapus. Boleh, bisa, seperti itu teman-teman sekalian. Sangat bisa. Tinggal nanti kita istiqomahnya, teman-teman sekalian. Ya, terkadang kita mudah menghapusnya itu kalau jangka waktunya terlalu cepat. Misal hari ini, pagi kita tuliskan kebiasaan negatifnya adalah berkata kotor, masih berkata kotor, sering berkata kotor. Sore nanti kita tulis, alhamdulillah hari ini tidak berkata kotor, terus dihapus. Nah, karena terlalu cepat itu menghapusnya, besok kadang kita lupa, kadang kita tidak bikin lagi kayak gitu, akhirnya nanti lupa. Nah, makanya tadi kalau Ustaz boleh memberi saran teman-teman sekalian, kalau menggunakan cara itu tadi mungkin skala waktunya 1 bulan, ya 1 bulan. Akan ada di program SMPT mungkin ada mentoring seperti itu ya, nanti bisa dibantu untuk mengutabaahnya. Dan ada yang mungkin cara yang lain tapi sangat lebih repot ya, untuk sekelas teman-teman SMP. Mungkin ini cara apa namanya, dengan konsep psikologi, tapi kayaknya sepertinya teman-teman terlalu nanti ya, jadi nggak perlu saya sampaikan. Ada konsep unconscious, kemudian conscious, ada conscious kompeten, ada unconscious inkompeten dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman udah dewasa atau sudah masuk SMA atau mungkin kuliah, nanti semua kita pakai cara yang sesuai dengan kadar kita. Nah, soal tadi dengan cara Ustaz Safi tadi membuat kolom atau pohon itu juga boleh. Yang penting teman-teman istiqomah ya. Jangan nanti dicoret terus kemudian besok diulangi lagi, ada lagi dan sebagainya. Itu mungkin Ustaz tentang kebiasaan negatif. Oke, terima kasih. Itu mungkin dari sharing sesuatu dalam video insyaallah masih ada waktu sedikit. Baik, teman silakan, atau dari yang putra atau yang putri, atau mungkin mau berbagi pengalaman sama liburan kemarin. Ustaz tadi kemarin buat gini. Cukup. Saya kira itu yang cukup untuk Ustaz. Nanti kalau mau ada yang kan atau bisa bertanya ini, nanti bisa tutup bisa yang itulah. Baik teman-teman semuanya, nanti setelah ini bisa istirahat saja, bisa melalui kelas masing-masing terkait informasi untuk hari besok. Mungkin sebagai penonton bisa Paris bisa memberikan semacam closing buat teman-teman semuanya yang mengenal untuk materi pesan takut semuanya. Ya ampun, saya masih tunggu buat saya. Oke, baik teman-teman semuanya, pesan Ustaz yang terakhir, bukan momen terakhir yang mungkin ya, karena sesi ini saja yang terakhir. Insya Allah nanti kita bisa sering bertatap muka, ketemu, dan kemudian segera normal nanti teman-teman semuanya pesannya. Pesan dari Ustaz tadi setelah melalui pesan dari Ustaz tadi, alhamdulillah kebanyakan hampir 95% mungkin ya, itu teman-teman sekali dominasi memilih poin yang C ya, antara A, B dan C tadi memilih poin yang C. Nah artinya teman-teman sudah luar biasa, dan tadi mungkin yang masih memilih posisi B, tadi pesan dari Ustadz, berarti teman-teman harus lebih fokus lagi kepada apa yang terus sudah teman-teman targetkan di sekolah.
atau mungkin belajarnya dan sebagainya itu lebih fokuskan lagi. Yang dulunya belum fokus sekarang lebih fokuskan lagi. Sudah lebih fokus lagi yang paling dana. Dan yang pesan Ustaz yang C yang berkesimpulan memilih yang C. Jadi teman-teman tinggal minta tolong lebih istiqomah lagi. Ya. Diulang terus menerus. Yang sudah bagus, sudah baik, tapi tetapnya atau mungkin pola belajarnya jangan sampai nanti dengan Ustaz bilang seperti ini langsung sampai rumah udah tadi aku jalan sama Ustaz bilangnya saya ternyata paling banyak dan Ustaz itu bagus bilang gini sebagainya, tapi jangan sampai nanti kita tadi yang sudah sampai tersebutkan ngomong atau mungkin kita malah kelainan akhirnya kita tidak fokus lagi terhadap apa yang sudah kita targetkan. Mungkin itu pesan dari saya, dan tetap semangat untuk teman-teman SMP Tetapi Ursinda. Dengan bahagia teman-teman akan mudah dalam memahami materi-materi yang sudah disampaikan sebelum jadwal. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aris bersamai di situ kita sudah di kesempatan pagi biasa. Insya Allah luar biasa. Ya, saya kira ini bisa kemudian melaksanakan itu ya. Nah, selain itu nanti teman-teman bisa menyalakan dulu untuk ujiannya akan kita ambil foto ya, foto bersama. Terus saya bisa dibantu ya. Mungkin untuk memudahkan tadi yang disampaikan dari Ustaz Aris tentang apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semester 6 ini dan juga T yang mungkin boleh bisa bantu untuk meningkatkan tingkat T yang pertama adalah terus berlatih. T yang kedua tinggalkan kebiasaan negatif. T yang ketiga adalah tinggalkan zona nyaman. Mungkin itu untuk membantu ya, bisa mengingat materi yang kita. Kita siap saat Anda? Oke, dinyalakan dulu untuk kameranya. Wasiat beberapa dinyalakan. Misalkan, saya tinggal lebih. Udah ya, sisi-sisinya sebenarnya. Baik. Sudah siap? Satu hal. Ya, sebentar sebelum saya buka. Ya, baik. Ya, kita hitung satu-satu ya. Sebenarnya kemana? Kepalkan tangan ya. Kepalkan tangan. Senyum. Oke. 1, 2, 3. Ya, tahan. Ya, sekali lagi Ustaz boleh kasih sekolah atau kasih gerakan yang semangat di bagian ini. Oke, siap? 1, 2, 3. Baik, semuanya terima kasih untuk hari ini, tetap semangat. Nanti setelah ini boleh istirahat dulu, masih dulu. Nanti setelah itu bisa dengan kualitas musik, bisa berlihat, cukup. Nanti sesuai dengan kelas masing-masing ya. Baik, mungkin dari Bu Ustaz sekian. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Luar biasa. Iya kayaknya belum tak buka tadi. Terus bahagia ya. Nah, baik yang terakhir Ustaz ingin mari kita berikan satu kita kita sampaikan SMP Taqwa Ursinda menyebutkan Smart Excellent Recovery. Oke, siap? Siap ya? Dinyalakan dulu tuh. Iya.
siap. Oke, 1, 2, 3. SMIT Takia Rosida, smart, excellent. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya, Mas. Silakan. Ada keluar nih. Astagfirullah. Ada Betul, sebutnya pandang. Nama betul ya, apik banget ya. Kalau ketemu kita jadi lawan termati. Alah, gajon. Kok le, suatu Kali. Nah, kali. Tunggu doang. Betul. Ya, asik.